Xiaoyan yang ada di arena pertarungan sendiri, mengetahui identitas Feng Qinger membuatnya mengatakan, sialan ternyata gadis ini adalah seorang anggota dari suku Ponik Iblis Surgawi. Jika Xiaoyan sampai ketahuan telah memurnikan sesuatu dari suku Ponik Iblis Surgawi, maka hari ini dirinya akan memiliki masalah yang lebih besar. Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba saja Xiaoyan mengeluarkan kekuatan spiritualnya, yang berulang kali masuk ke dalam cincin penyimpanan, kemudian menyembunyikan fluktuasi darah berwarna hijau merah. Jangan sampai Feng Qinger menyadari sesuatu yang berada di dalam cincin milik Xiaoyan. Detik berikutnya, serangan dari Feng Qinger itu telah sampai di hadapan Xiaoyan, yang kemudian Xiaoyan bergerak secepat kilat untuk menghindari serangan tersebut. Serangan milik Feng Qinger ini langsung menghancurkan arena pertarungan, dan kemudian ada api hitam yang berkobar di dalam serangan itu. Tubuh dari Xiaoyan yang sudah ada di udara, tatapan matanya terus melihat pada api berwarna hitam, dia merasa bahwa api hitam ini adalah sesuatu yang tidak biasa, hal itu membuat Xiaoyan kemudian berkata di dalam hatinya, sebenarnya itu api apa? Seharusnya itu bukan api surgawi, jika tidak maka kemungkinan api surgawi di dalam tubuhku akan merasakan sesuatu. Yang telah melihat bahwa serangannya meleset dan tidak mengenai Xiaoyan, setelah itu Feng Qinger mengeluarkan cahaya hitam pekat, yang kali ini bergerak untuk mengejar tubuh dari Xiaoyan. Melihat hal itu, Xiaoyan merasakan bahwa di dalam cahaya hitam ini mengandung sebuah energi yang cukup menakutkan, jika terkena hal itu kemungkinan Xiaoyan akan langsung terluka parah. Tubuh dari Xiaoyan kembali bergerak dengan sangat cepat, menggunakan gerakan 3000 petir. Dan dia terus menghindari serangan api hitam dari seorang Feng Qinger. Ketika melihat hal ini Feng Qinger hanya tersenyum pahit lalu mengatakan, Xiaoyan kau tidak akan pernah bisa menghindar dari kekuatan Ponik Iblis, dan itu akan terus mengikutimu, sampai mengambil nyawamu. Xiaoyan tidak peduli dengan ucapan dari Feng Qinger, dia terus menggunakan gerakan 3000 petir hingga batas tertinggi. Supaya bisa menghindari serangan api hitam, yang terus mengejarnya dari belakang. Banyak bayangan telah dimunculkan oleh Xiaoyan. Namun dalam sekejap saja bayangan itu, langsung dibakar habis oleh api hitam milik Feng Qinger. Hal ini membuat tatapan mata dari Xiaoyan khawatir, karena sebenarnya serangan ini memang tidak bisa diremehkan, dan kemudian Xiaoyan berkata dalam hati, menghindar dengan cara seperti ini bukan solusi yang tepat. Namun Feng Qinger yang telah menggunakan kekuatan poniknya juga telah menghabiskan banyak doki di dalam tubuhnya. Jika aku bisa melihat penampilannya sekarang, orang itu hanya bisa menggunakan teknik ini satu kali saja. Namun sebenarnya dia juga secara diam-diam, mempercepat pemulihan doki di dalam tubuhnya. Jika sampai dia berhasil mengeluarkan teknik ponik lainnya, kemungkinan hal ini akan sangat merepotkan bagiku. Setelah mengatakan hal itu, Xiaoyan segera mengeluarkan api hijau dari dalam tubuhnya, yang kemudian memisahkan api hijau itu menjadi dua api surgawi. Selanjutnya Xiaoyan juga mengeluarkan api tulang dingin milik Yalao, yang kali ini 3 jenis api surgawi, telah berada di genggaman tangan dari Xiaoyan. Dan mereka memancarkan suhu yang cukup menakutkan, sampai membuat seluruh tempat ini menjadi sangat panas. Raut wajah dari Lei Zunze, Feng Zunze, Jian Zunze dan juga Huang Kuang Zunze yang ada di kursi segera berubah, ketika melihat 3 jenis api surgawi telah muncul di tangan dari Xiaoyan, tanpa sadar mereka berempat berkata dengan serentak. 3 jenis api surgawi, tatapan mata dari Feng Zunze terus melihat pada 3 jenis api surgawi, yang ada di tangan Xiaoyan. Tiba-tiba saja dia teringat sesuatu lalu mengatakan, mungkinkah Xiaoyan telah menggunakan mantra api dari Yao Lao? Memang sebenarnya Yao Lao mengajarkan metode ini kepada Xiaoyan. Dalam sekejap saja, Xiaoyan menggabungkan 3 api surgawi yang ada di tangannya. Dan hal itu membuat tatapan mata dari 4 pemimpin pavilion dipenuhi dengan keterkejutan lalu mereka mengatakan, Xiaoyan apakah dia gila? Karena seluruh elit yang ada di tempat ini sangat mengetahui, kekuatan dari api surgawi yang sangat menakutkan, jika sampai penggabungan api surgawi ini gagal. Hal itu akan menimbulkan ledakan dan menghancurkan dirinya sendiri. Namun Xiaoyan tidak peduli dengan keterkejutan banyak orang yang ada di tempat ini. Dirinya masih fokus menggabungkan 3 jenis api surgawi, yang dianggap cukup sulit, kemudian sebuah cahaya hitam sekali lagi menyerbu ke arah Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak peduli dengan hal itu, dirinya pun bergerak dengan cukup cepat menggunakan gerakan 3000 petir, dan menjaga jarak cukup jauh dari api hitam Feng Qinger. Setelah beberapa saat menggabungkan api surgawi, akhirnya kini api teratai amarah Buddha 3 warna telah terbentuk, dan berada di genggaman tangan Xiaoyan. Dalam sekejap saja seluruh tempat ini benar-benar sangat panas. Ekspresi raut wajah para pemimpin pavilion segera berubah drastis, karena mereka bisa merasakan aura yang sangat berbahaya, dari api teratai 3 warna milik Xiaoyan. Hal itu membuat Lei Zunze segera mengatakan, bocah ini bagaimana dia bisa memiliki teknik doki yang sangat menakutkan.
Sementara Feng Junse sendiri hanya mengangguk sambil tersenyum, karena dia merasa penglihatan dari seorang Yao Lao benar-benar tajam seperti biasanya, dan Xiaoyan memang memiliki kualifikasi untuk menjadi muridnya. Kemudian Xiaoyan yang dirinya mengangkat api teratai amarah Buddha ke arah langit, yang membawa aura menakutkan. Setelah itu Xiaoyan mengatakan di bawah kemarahan teratai api surgawi, semua iblis dan juga kejahatan akan dilenyapkan. Xiaoyan segera melemparkan api teratai surgawi yang ada di tangannya, menuju serangan api hitam milik Feng Qinger, dan hal itu membawa kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Bahkan membuat banyak orang tercengang, karena kekuatan menakutkan yang ditampilkan oleh Xiaoyan itu adalah sesuatu yang bahkan para ahli di tahap Dousong, selama bertahun-tahun tidak akan pernah bisa menciptakannya. Sementara di langit sendiri raut wajah Feng Qinger bisa merasakan aura pemusnahan dari api teratai amarah Buddha. Dia selama ini selalu berpikir bahwa Xiaoyan hanya mengandalkan bantuan kekuatan orang lain untuk bisa mendapatkan pencapaian yang cukup mengejutkan. Namun hari ini setelah Xiaoyan mengeluarkan api teratai amarah Buddha 3 warna yang sangat menakutkan, ekspresinya pun segera berubah dan dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan adalah orang yang sangat menakutkan. Feng Qinger segera menarik api hitam, kemudian memasuki ponik hitam yang ada di belakang tubuh Feng Qinger. Dalam sekejap saja tubuh dari ponik hitam itu pun membesar. Dan yang tadinya ilusi menjadi jauh lebih nyata. Sebuah tekanan yang sangat menakutkan juga tersebar dari dalamnya Feng Qinger, kemudian membentuk sebuah segel di tangannya sambil mengatakan, ikon suci lonceng ponik iblis. Itu pun segera mengeluarkan teriakan yang sangat keras ke arah langit, dan cahaya hitam kini langsung melonjak. Kemudian menyatu ke seluruh tubuh dari Feng Qinger. Setelah itu membentuk menjadi lonceng raksasa, yang berwarna hitam pekat. Sementara burung phoenix yang berwarna hitam kali ini telah berada di atasnya lonceng hitam, dan juga dikelilingi oleh api hitam, yang membuatnya terlihat sangat menakutkan. Tatapan mata dari para pemimpin pavilion segera terkejut ketika melihat lonceng berwarna hitam yang sangat besar, yang kemudian mereka secara serentak berkata, lonceng pinik iblis. Melihat hal itu Jian Junse segera mengatakan, bahwa lonceng ponik iblis ini adalah teknik doki yang telah diturunkan di dalam suku ponik iblis semenjak zaman kuno. Hal itu diciptakan oleh leluhur dari suku ponik iblis, yang kekuatannya telah mencapai tahap Dosheng. Lonceng ini memiliki kekuatan pertahanan yang sangat menakutkan, selain itu juga bisa digunakan untuk melepaskan serangan gelombang sonik yang sangat tajam. Sebenarnya lonceng ini memiliki kemampuan pertahanan, dan juga kemampuan serang yang cukup sulit dihadapi. Dan itu adalah keahlian yang dimiliki oleh suku ponik iblis surgawi, hanya sedikit orang di kelas yang sama yang bisa mematahkan teknik ini. Namun sekarang gadis itu sepertinya hanya berada di tahap awal, jika lonceng ponik iblis ini dikeluarkan oleh orang-orang tua, di dalam suku ponik iblis surgawi. Maka kemungkinan segala sesuatu dalam radius 50 km, akan ditutupi oleh lonceng ponik iblis. Dan semua kehidupan akan segera dimusnahkan, ketika lonceng itu berbunyi. Tatapan mata dari Huang Kuang-Zunse, yang menunjukkan sebuah kekaguman sambil berkata, tapi sayangnya lonceng ponik iblis ini hanya bisa digunakan oleh seorang yang memiliki garis keturunan dari suku ponik iblis surgawi. Lei Zunze hanya bisa tertawa kemudian memberikan teguran pada Huang Kuang-Zunse, kau seharusnya tidak berpikir seperti itu, dan cobalah untuk menghindari sesuatu yang berhubungan dengan suku ponik iblis surgawi. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak akan membiarkan orang lain menemukan mayat dari suku mereka. Apalagi sampai mempelajari teknik doki yang sangat berharga. Raut wajah dari Huang Kuang-Zunse segera berubah, ketika mendengar ucapan dari Lei Junse sambil mengatakan, aku hanya bercanda saja, dan aku bukan orang bodoh. Meskipun lonceng ponik iblis ini sangat kuat, tapi penguasaan dasar darinya saja tidak akan mencapai apapun. Setelah itu mereka juga merasakan, betapa kuatnya api teratai 3 warna yang dilemparkan oleh Xiaoyan. Mereka juga menyadari bahwa tabrakan ini merupakan akhir yang akan menentukan siapa pemenang di dalam pertarungan ini. Ketika lonceng hitam raksasa baru saja terbentuk, detik berikutnya api teratai amarah Buddha langsung menabraknya dengan keras. Dan hal itu menimbulkan suara dentangan yang bergema di seluruh tempat ini. Gelombang sonik yang cukup mengerikan pun menyebar, dan fluktuasi liar serta ganas kini juga telah muncul. Yang membuat awan gelap di langit menjadi bergejolak. Selanjutnya api teratai 3 warna Xiaoyan tiba-tiba saja mengeluarkan ledakan, yang kemudian gelombang api 3 warna pun melonjak, lalu suhu yang ada di tempat ini berubah menjadi sangat panas, beberapa tempat di pegunungan petir angin ini juga telah terbakar, dan gunung petir angin dalam sekejap saja berubah menjadi kekacauan total. Setelah api 3 warna milik Xiaoyan meledak dengan keras, banyak orang yang ada di tempat ini merasakan panas yang luar biasa. Sementara tatapan mata mereka tercengang ketika terus melihat ke arah langit, mereka pun berpikir jika sampai gelombang api ini mengenai tubuh mereka,
kemungkinan akan langsung terbakar menjadi debu. Ekspresi dari 4 orang Dousun benar-benar berubah, dan mereka tidak mengharapkan jika Xiaoyan mampu melepaskan teknik Doqi yang sangat menakutkan. Kekuatan penghancur seperti ini bahkan tidak bisa dimiliki oleh seorang Douzong bintang 6. Namun itu bisa dikuasai oleh Xiaoyan, yang hanya berada di bintang 1 Douzong. Fei Tian yang ada di samping Lei Zunze tiba-tiba saja berdiri, dengan wajah yang dipenuhi ketakutan, karena dia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya, dari dalam letusan api teratai 3 warna. Dan itu membuat Fei Tian mengatakan, jika saat itu bocah ini mengeluarkan serangan dari api 3 warna ini, kemungkinan aku akan langsung terluka parah, bocah ini benar-benar berbahaya. Sementara Lei Zunze tatapan matanya, terus melihat pada lonceng hitam raksasa, dan dia menarik nafas lega. Karena sebenarnya lonceng itu masih baik-baik saja, di bawah ledakan dari api teratai 3 warna. Namun detik berikutnya Lei Zunze dibuat terkejut, karena dia bisa mendengar suara retakan yang kali ini pada lonceng besar. Karena dengan cepat menyebar, ekspresi wajah Lei Zunze berubah, dia kemudian mengepalkan tinjunya dengan erat. Karena adegan seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia duga. Sejak awal dia jelas sangat mengerti tentang kekuatan dari Feng Qinger. Namun bocah yang bernama Xiaoyan ternyata lebih mengerikan daripada Feng Qinger. Di sisi lain raut wajah dari Feng Junse tersenyum, karena penampilan Xiaoyan sangat memuaskan. Karena Xiaoyan masih baik-baik saja, dan dirinya tidak kalah telak dari Feng Qinger. Namun Feng Junse tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya Xiaoyan mampu mengalahkan gadis itu. Sementara Jian Junse, dan juga Huang Kuang Junse, tatapan mata mereka saat ini dipenuhi dengan keterkejutan, jelas Xiaoyan melebihi harapan mereka. Karena mampu memecahkan lonceng ponik iblis. Hal itu membuat mereka berdua berkata dalam hati, aku ingin tahu sebenarnya apa latar belakang dari Xiaoyan ini. Dia benar-benar memiliki teknik Doqi yang sangat mengerikan, terlebih lagi bakatnya juga menakutkan, pasti dia memiliki seorang guru yang hebat. Namun aku tidak tahu siapa yang menjadi guru dari Xiaoyan ini. Bahkan di dataran tengah tampaknya tidak ada orang tua yang memiliki murid bernama Xiaoyan, di luar arena pertarungan sendiri, Mu Qingluan, Tang Yin, dan Wang Chen. Wajah mereka berubah menjadi sangat pucat, ketika menyaksikan lautan api yang telah muncul di langit. Terutama Wang Chen tubuhnya yang dipenuhi dengan ketakutan, karena dia berpikir jika sebelumnya Xiaoyan menggunakan teknik seperti ini, ketika mereka melakukan pertarungan, mungkin tubuh dari Wang Chen akan langsung terbakar menjadi debu. Setelah itu Tang Yin pun mengatakan bahkan lonceng ponik iblis milik Feng Qinger tidak mampu memblokir api teratai milik Xiaoyan, orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Mu Qingluan yang ada di sampingnya, hanya bisa menganggukkan kepalanya, meskipun mereka telah mendengar nama dari Xiaoyan, karena memiliki konflik dengan pavilion petir angin sebelumnya. Tak lama kemudian, retakan yang menyebar di lonceng hitam kini, telah menjadi semakin padat. Namun tatapan mata Xiaoyan masih melihat pada lonceng hitam, yang belum sepenuhnya hancur, karena dia tidak ingin meremehkan kekuatan dari Feng Qinger. Xiaoyan kemudian memakan beberapa pil obat, untuk memulihkan Doqi di dalam tubuhnya. Yang kemudian Xiaoyan melihat lonceng raksasa hitam, yang pada akhirnya dihancurkan oleh kekuatannya. Suara yang sangat keras dan juga menggelegar, kini telah bergema di seluruh pegunungan petir angin, dan lonceng hitam itu telah berubah menjadi serpihan, yang melesat ke segala arah. Asap hitam juga telah keluar dari pecahan lonceng raksasa, tak lama kemudian tiba-tiba saja, tatapan mata dari Xiaoyan melihat sosok dari Feng Qinger, yang melarikan diri dengan sangat cepat, dari dalam asap hitam ini. Melihat hal itu Xiaoyan kemudian dia bergerak menggunakan gerakan 3000 petir. Dalam sekejap saja Xiaoyan muncul di hadapan dari Feng Qinger, yang kemudian memberikan tinjuan, langsung menghantam tubuh Feng Qinger, membuatnya terjatuh dari udara dengan sangat keras, dan menabrak arena pertarungan yang ada di bawahnya. Feng Qinger pun kini merasa kesakitan. Hal ini membuat banyak orang benar-benar kaget, karena mereka bisa melihat dengan jelas bahwa Feng Qinger telah terluka parah. Xiaoyan yang ada di udara terus memperhatikan Feng Qinger yang ada di bawah. Setelah itu Xiaoyan tersenyum dingin, dan tubuhnya kembali melakukan pergerakan yang saat ini telah muncul di hadapan Feng Qinger. Detik berikutnya Xiaoyan menggunakan tinjunya untuk menghantam Feng Qinger yang ada di hadapannya. Dan akhirnya sosok dari Feng Qinger ini telah muncul dengan cara yang cukup aneh, karena terkena tinjuan dari seorang Xiaoyan. Dan hal itu membuat tubuh dari Feng Qinger terlempar sejauh beberapa langkah sambil memuntahkan darah segar dari dalam mulutnya. Xiaoyan tersenyum ke arah Feng Qinger, yang saat ini telah menjadi sangat pucat, dan kemudian Xiaoyan berkata, siapa sebenarnya yang ingin kau tipu, dengan tubuh ilusi 3000 petir, yang hanya berada di level awal. Tatapan mata Feng Qinger menunjukkan kemarahan terhadap seorang Xiaoyan. Karena hari ini adalah pertama kali baginya, dikalahkan dengan cara yang cukup memalukan, selama bertahun-tahun ini, penghinaan seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima.
Setelah Feng Qinger mengeluarkan doki yang tersisa dari dalam tubuhnya, untuk melakukan perlawanan terhadap Xiaoyan. Namun tiba-tiba saja Xiaoyan telah muncul di hadapan dari Feng Qinger, yang langsung mengulurkan tangan, dan mencekik lehernya lalu berkata menyerahlah kau sudah kalah. Dan cerita pun berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di part selanjutnya.